Yang jadi pertanyaan saat ini adalah, di tengah ekonomi global yang penuh ketidakpastian, gimana caranya membangun portofolio yang aman, tapi juga tetap bisa bertumbuh. Hari ini, kita kedatangan sosok yang sudah sangat dikenal di dunia investasi, ya, di dunia investasi dan juga entrepreneurship. Siapa lagi kalau bukan David Noah? Dia adalah CEO Fortis Holdings, founder Fortis Circle, investor muda yang dikenal karena strategi diversifikasi aset yang matang dan memulai investasi sejak usia sangat muda. Oke, sama-sama kita sambut, ini dia David Noah. Oke, selamat siang teman-teman semua. Glad to be here, terima kasih banyak CIMB udah undang saya. By the way, saya ini nggak pernah pakai jas, tapi dari CIMB akhirnya saya pakai jas juga. Saya ini investor ya, saya kebiasaan di rumah cuma pakai celana pendek sama kaos doang. Emang hari ini akhirnya saya rapi ya. Enak ya ternyata jadi investor itu ya. Memang kerjaan paling enak jadi investor mungkin ya. David, sudah siap? Siap. Untuk menelurkan ilmu-ilmunya buat kapi-kapi semua ini yang haus akan ilmu investasi? Ya. Tapi semoga ya sesi pada hari ini pada fokus karena bakal berat nih kayak ini. Oh iya? Ya, banyak data-data penting tapi kalau teman-teman ngikutin pas bisa subscribe aja tutup depannya. Nggak apa-apa. Yang penting, berat kan darinya, yang penting kantor kita juga ikutan berat. Ya, silakan David. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, selamat siang teman-teman semua. PPTC boleh tolong ditapilit ya. Jadi hari ini diminta untuk sharing tentang experience dan journey saya berinvestasi, terutama berinvestasi di emas dan valuta asing, teman-teman semua. Seperti yang teman-teman tahu, ya mungkin teman-teman udah beberapa pernah lihat saya di podcast, di YouTube, di Instagram. Hari ini baru ketemu langsung. Pasti tahu kalau background saya adalah seorang investor. Saya sudah berinvestasi dari 10 tahun yang lalu, itu ketika umur saya 15 tahun. Dan perjalanan saya 10 tahun terakhir, saya sudah lewatin banyak sekali momen krisis, ya, ketika COVID krisis, ketika ekonomi lagi bagus, sampai jelek, sampai bagus lagi. Itu udah pernah dialamin semua. Dan hari ini saya pengen sharing beberapa insights dan experience saya. Dan bagaimana pandangan saya kepada pergerakan dunia beberapa tahun ke depan. Hari ini saya mau bawain satu topik yang saya nggak pernah bawain dimanapun sebelumnya. Ini spesial ya, hari semuanya serba spesial. Saya pakai jas spesial, materinya spesial. Yang mau sabar, judulnya ada The Infinite Wealth Gift. Gimana cara kita membangun kekayaan yang berlangsung selamanya? Gimana cara kita membangun kekayaan yang bisa kita nikmati bukan cuma sampai ketika kita udah nggak ada, tapi bisa diturun ya, sampai generasi berikutnya. Investasi itu bukan ngomong tentang seberapa besar return yang bisa kita dapatkan, tapi gimana caranya ketika kita sudah dapetin return, returnnya itu nggak hilang. Investasi itu mungkin kalau kalian sering nonton di mana-mana, selalu mau tentang resiko, selalu mau tentang high risk, high return, betul ya? Pada kena sering dengar. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk dapetin high return itu nggak harus selalu dengan ambil high risk move. High knowledge, high experience, high network sama dengan high return. Jadi kita bisa merendahkan resiko serendah mungkin dan dapetin keuntungan setinggi mungkin. Nanti saya akan coba bahas ya dalam beberapa waktu ke depan bagaimana cara kita meng-capture investment yang rendah resiko tapi bisa dapetin kita keuntungan yang bisa. Dan saya akan coba buka juga beberapa data ekonominya ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin, tapi saya akan coba menjelaskan sesimpel mungkin supaya kita juga tahu kira-kira bagaimana strategi investasi yang harus kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan. Singkat cerita teman-teman semua, saya sudah berinvestasi di umur 15 tahun. Saya sudah aktif untuk sharing di sosial media itu dari umur saya 19 tahun. Saya sudah sering jadi pembicara di berbagai macam acara nasional, di berbagai media nasional. Oke.
Pertama kali saya belajar investasi itu dulu tahun 2015. Ketika saya follow sang Instagram accounts dan saya mempelajari bahwa kalau kita pengen jadi kaya, kita harus berinvestasi. Saya juga bukan influencer teman-teman, tapi kebetulan aja saya bikin konten dan nggak tahu ya kenapa ada orang yang follow saya gitu. Tapi saya bersyukur dari saya sharing banyak perjalanan investasi saya. Sekarang saya jadi kenal banyak orang hebat. Ya, saya berteman dengan banyak orang hebat, saya kenal dengan banyak orang hebat, dan saya terbuka akses kepada beberapa konglomerat. Dan dari sana, dari pengalaman itu saya belajar banyak. Dan beberapa dari apa yang saya pelajari dari ngobrol dari para konglomerat itu akan saya share di sini pada siang hari ini. Saya juga salah satu nasabah HNWI di beberapa bank dan brokerage firm. Dan saya juga jadi salah satu nasabah HNWI dan private banking termuda di beberapa bank. Baru bocoran sedikit, CMB malam ini akan meluncurkan CMB Wealth Private Wealth ya. Bocor sedikit juga, saya akan jadi salah satu dari nasabah CMB Private. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin berkesempatan jadi CMB Private di next event, mungkin bisa ketemu dan makan bareng sama saya nanti di Bad Coaches. Jadi jangan lupa jadi nasabah CMB Private. So, teman-teman semua, kalau kita ngomong tentang investment, saya mau kasih teman-teman satu pertanyaan sekali simpel. Kita sering dengar kata investasi, tapi satu pertanyaan yang jarang ditanya adalah kenapa kita harus investasi? Ada yang tahu? Kenapa kita harus investasi? Kenapa? Boleh tidur dong? Apa itu? Karena lu tidak gak lema kalau dekat, jadi kalau saya tapi yang luar berarti apa ya? Pasti itu nggak investasi kita bisa menjaga atas. Nggak ada yang namanya inflasi. Karena ada yang namanya inflasi. Thank you. Siapa yang bro? Bro Bagas. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Karena ada yang namanya inflasi, kita makanya harus berinvestasi. Karena kalau kita mikir teman-teman semua, 1 juta ya, ini ATM udah gede 1 miliar ya. 1 miliar di tahun 2015 itu tidak sama nilainya di tahun 2025. Kalau 1 miliar mungkin terdengarnya sangat besar gitu ya. Tapi kalau kita analogikan dengan makan bakso deh ya kan. Mungkin kita semua sering makan mie ayam, makan bakso di pinggir jalan. Dulu ya waktu saya mungkin masih SMP, SMA 2015. Saya makan bakso, itu seporsi 10.000 udah dapat bakso banyak. Sekarang makan bakso 10.000, dapat gak? Dapat buahnya doang mungkin sekarang ya. Bihunnya aja mungkin 10.000 ya kan. Jadi inflasi itu mungkin gak berasa teman-teman semua. Mungkin kita merasa loh uang saya tetap 10.000 kok. Atau kalau kalian gak berinvestasi, uang saya tetap 1 miliar kok. Tapi yang beda apa teman-teman? 1 miliaran dulu kalian bisa beli bakso seporsi udah banyak dagingnya. Sekarang cuma dapat tikus sama kuahnya doang. Inflasi adalah hidden cost, ya, hidden opportunity cost yang kita nggak alami secara langsung nih. Inflasi itu bukan pencuri yang tiba-tiba datang ke rumah terus ngambil uang kita, tapi inflasi adalah pencuri yang nggak kelihatan. Ya ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita kerja, sebenarnya setiap detiknya, bukan setiap hari, setiap detiknya. Bahkan saya lagi ngomong di depan ini sekarang, uang saya itu lagi berkurang. Bahkan berkurang mungkin 0,00 sekian. Tapi kalau kita tarik pada jangka waktu panjang, nilai uang kita tuh decrease sangat besar gitu. Saya bikin simulasinya. 1 miliar di tahun 2015 itu setara dengan 726 juta di tahun 2025. Artinya apa teman-teman? Dalam 10 tahun, nilai uang kita berkurang 1/4 ya. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, apa yang terjadi? Kita akan melihat teman-teman, dulu mungkin beli properti ya mudah gitu. Dan untuk orang-orang dengan yang hidup di tahun 1980-90 mungkin beli properti nggak gitu susah. Kenapa? Karena mungkin harga rata-rata properti itu 10 kali gaji tahunan mereka. Tapi di zaman sekarang, mungkin harga rata-rata properti itu 50 tahun gaji tahunannya kita para Gen Z. Nah, di tengah kondisi yang lagi gonjang ganjing seperti ini, apa yang terjadi teman-teman semua? What happened? Kita harus melihat teman-teman bahwa
inflation di Indonesia, ya, itu selalu stabil berada di atas 2,5 sampai 3%. Bahkan ketika tahun 2022 sampai 2023 itu pernah naik sampai 6%. Kenapa inflation ini bisa terjadi? Inflasi ini terjadi karena dua hal. Ada yang namanya cost push inflation dan ada yang namanya demand pull inflation. Cost push itu artinya apa? Teman-teman, kalian merasa kita kalah sama US dollar itu penting gak sih di hidup kita? Menurut kalian? Penting gak? Boleh tahu gak kenapa penting? Ada yang punya opini gak? Bertransaksi. Negara kita tuh negara naik import, teman-teman. Jadi kalau kita naik import, kita bayar transaksi menggunakan dolar. Yang paling simpel deh, kita misalkan impor minyak. Kita impor minyak pakai US dollar misalkan. Ketika rupiah kita melemah melawan US dollar, kira-kira harga minyaknya kita bayarkan keluar naik atau enggak? Naik. Ketika harga minyaknya naik, mungkin harga bensinnya naik. Ketika harga bensin naik, kita kan mau makan, kita beli sabun, itu kan semua diaturin pakai apa? Pakai mobil yang butuh bensin. Jadi kalau kita bilang, wah, saya kan tinggal di Indonesia, nggak peduli saya pak rupiah lawan USD gitu. Pemikiran ini salah teman-teman. Karena semuanya itu berkesinambungan. Ekonomi itu kalau kita analogikan, itu seperti roda. Roda yang sangat besar, yang diisi dari roda-roda kecil. Jadi kita semua ini terimpact, kita semua ini terdampak dari pelemahan rupiah, kayak gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa inflasi kita itu setiap tahunnya on average 10 tahun terakhir di atas 3%. Logikanya, kalau kalian punya uang, seluruh uangnya kalian taruh di rekening bank kalian misalnya, dapat bunga nggak dari rekening bank? Berapa tadi bunganya? Loh, rekening bank bukan deposito loh. Rekening bank. Mungkin 0,%. Oke. 3%. Wah, 3% kecil. Oke. Saya doakan teman-teman semua jadi orang kaya, yakin ya. Tapi kalau 10 miliar 3%-nya berapa? Ada yang tahu nggak? 300 juta. Berarti tiap tahun kalian hilang mobil satu. Jadi inflasi itu mungkin nggak berasa ya ketika pas awal, tapi kan kita semua akan jadi orang kaya, amin. Lama-lama 3% yang tadi nggak berasa, kok bisa kebeli mobil. Kalau lebih besar lagi 100 miliar, 3%-nya bisa kebeli rumah. Ya, nah, kita harus sadar bahwa inflasi ini mempengaruhi semuanya, teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat lagi ya, ini yang mungkin teman-teman juga rada kaget. US dollar, teman-teman semua, dari 2015 sampai 2025, ya, dalam kurang lebih 10 tahun, USD itu sudah menguat kurang lebih hampir 40% lawan dunia. Jadi kalau kita potong aja, ya, kita bagi 10. Rata-rata pelemahan rupiah melawan dolar adalah konsisten 4% per tahun. Oke. Saya bukannya mau melisingkan apa-apa. Tapi kalau kalian berinvestasi di produk keuangan yang menghasilkan di bawah 4% setahun, kalian untung atau nggak persennya? Untung apa rugi? Rugi. Kenapa? Inflation aja 4% per tahun. Kita kalah melawan dolar aja 4% per tahun. Kalau kita cuma taruh duit di rekening bank dapat 0,sekian%, gimana kita bisa kaya ya? Gak usah ngomong kaya deh. Gimana nilai uang kita gak hilang gitu. Jadi rule number 1 daripada investment adalah never lose money. Jangan pernah kehilangan uang. Jadi kita harus mengusahakan dengan segala kekuatan kita untuk selalu mempunyai aset yang hedge against inflation. Artinya apa? Kita harus beli aset yang melindungi nilai uang kita supaya at least gak kalah dari inflasi, gak kalah dari pelemahan rupiah dengan dolar, teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen bahas sedikit the dominance of US dollars ya. Ini mungkin topik yang teman-teman jarang dengar, tapi buat saya sebagai investor tuh saya sangat suka sama cerita ini. Teman-teman tahu nggak bahwa di zaman dulu, teman-teman semua, aset yang paling berharga di dunia ini adalah emas. Oke? Tapi seiring berjalannya waktu, bank sentral itu kan bisa cetak uang, ya kan? Ketika bank sentral cetak uang, jumlah uangnya sama jumlah nilai emasnya itu nggak matching. Jadi emas itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dikeruk segampang
Central Bank, saya tak kuat. Jadi tahun 1971 ya, itu presidennya US dulu, Richard Nixon, bikin namanya Bretton Woods Agreement. Gimana di Bretton Woods Agreement ini, nilai keuangan tadinya di-value oleh emas, sekarang digantikan teman-teman. Sama apa nih tahu? Nilai biasa negara-negara memvaluekan uangnya pakai emas. Sekarang itu diganti menjadi US dollar sebenarnya. Nah, terus yang menariknya apa teman-teman semua? Di 1974 kurang lebih ada juga satu agreement yang namanya petrodollar agreement. Jadi petrodollar agreement ini merupakan salah satu alasan kenapa USD itu menjadi currency yang paling kuat dan paling banyak dipakai di dunia selama 50 tahun terakhir. Di 1974, Amerika Serikat itu bekerja sama dengan Saudi Arabia. Kerjasamanya apa? Semua transaksi oil yang dilakukan oleh Saudi itu harus menggunakan US dollar. Dan hasil keuntungan dari penjualan oil itu harus dipakai untuk membeli government bonds Amerika, Treasury bills Amerika. Itu membuat US dollar itu sangat strong 50 tahun terakhir. Lalu apa lagi yang membuat US dollar sangat strong? Kekuatan ekonomi dan militer. Kenapa dulu 1974 Saudi itu mau bekerja sama dengan Amerika? Karena Amerika menjanjikan memberikan Saudi kerajaan, kekuasaan, dan kekuatan. Woi, keren ya. Tapi agreement petrodollar itu cuma berlangsung 50 tahun. 1974, 50 tahun kemudian tahun berapa teman-teman? Tahun berapa? 2024. Berarti petrodollar itu sebenarnya agreement-nya sudah selesai. Nah, ini menarik. Ini kita mulai masuk ke bagian yang sangat menarik. Dulu nilai uang dikonekin oleh emas. Oke. Kita next lagi. Nah, kalau kita lihat teman-teman tentang fiat currency, kita ngomong tentang valuta asing. Ya. Comparison antara rupiah melawan euro, USD dan SGD. Euro, SGD dan USD itu selalu menguat melawan rupiah. Jadi saya tuh suka bercanda, saya kan punya banyak SGD. Kenapa saya suka SGD? SGD aja outperforming USD. Oke? Saya tuh suka bercanda. Kalau kita di sekolah, biasa kan ada ranking ya. Kalau kita ujian ada ranking. Ideal tuh di sini saya bilang kan. Di sini euro, sini USD, SGD itu di sini deh. Jadi menurut saya paling superior, makanya saya pegang banyak. Tapi bahkan dari yang paling lemah ya, euro aja, kita tuh kalah sangat jauh tuh. Ya, kita lihat dari 2021. Tadi kita ngomong 10 tahun, sekarang kita ngomong 5 tahun. Dalam 5 tahun aja, SGD sudah menguat 20%. Ya. Dan yang paling, mungkin yang kita paling merasa aja sebenarnya, dari sini nih, nih dari sini. Dari pertengahan 2024. Kalau kita ngomong tadi per 10 tahun USD itu kita kalah 4% per tahun. Tapi kalau kita ngitungnya dari pertengahan 2024 sampai hari ini teman-teman, dalam 1,5 tahun, rupiah tuh kalah 10% melawan USD. Sama SGD berapa? Sama teman-teman ya. Nih, sekarang SGD 20%. Pas awal 2025, SGD itu naiknya baru 11%. Jadi kita kalah 9% dalam setahun melawan SGD. Kalian nyadar nggak kan? Berasa nggak? Mungkin nggak berasa ya kan? Tapi kalau saya orang financial market, saya investor, kerjaan saya tiap hari ngecekin begini nanti. Jadi buat saya berasa banget gitu. Saya sih senyum-senyum, saya pegang banyak gitu kan. Tapi kalau kita cuma pegang IDR, kita duitnya nggak diapa-apain, kita nggak mau untuk investasi. Mungkin kita nggak perasa uang kita hilang. Tapi aset apa yang bisa kita beli di masa depan itu akan jauh lebih mahal secara kita nggak sadari ya. Nah, sekarang salah satu yang paling menarik, saya tuh paling suka ngomongin emas. Kenapa? Saya tuh dari 2003 borong banyak sekali emas. Alasannya sebenarnya simpel teman-teman. Ini kasih saya 2023 waktu perang Rusia Ukraina, kita udah tahu. Ketika geopolitical tension itu lagi memanas, uang itu akan berpindah dari risky assets menuju safe haven.
Kalau kita ngomong safe haven, aset yang paling lama. Apa aset paling lama di dunia menurut kalian? Apa aset yang paling lama di dunia? Bukan cuma kita yang beli, teman-teman. Pembeli emas terbesar dalam 3 tahun terakhir di dunia ini adalah Chinese government. Mereka nggak publish angkanya, tapi saya dekat dengan beberapa fund-fund di Shanghai di Beijing. Mereka ngomong apa yang mereka publish di media sama apa yang terjadi in real life itu jauh sekali ya tadi. Jadi kalau kalian lihat bilang China borong emas misalkan 10 juta ton, 20 juta ton, itu bohong ini. Mungkin angkanya bisa 4 sampai 5 kali lipat bisa. Kenapa China nggak publish angka realnya? Ada yang tahu nggak? Karena kalau China publish, kita semua berbondong-bondong beli. Nah, menarik. Terus apa hubungannya Fit sama petrodollar? Kalian lihat kan? Emas ini, ya kan kita ngomong, emas adalah aset yang naik ketika kondisi lagi krisis. Ya, karena emas adalah aset yang memang terbaik. Kita coba cek. 2007-2008. Ini dulu ada krisis di Amerika, namanya subprime mortgage, teman-teman. Ya, big krisis financial di Amerika. Emas naik sedikit, ya kan? Terus COVID pandemi, emas juga naik 1.200 sampai 1.800, naiknya dikit. Tapi teman-teman semua, kalian lihat dari 2023 ya sampai 2025, ini merupakan kenaikan terbesar emas mungkin dalam 100 tahun terakhir. Kenapa teman-teman? Ya, mungkin kalian yang pegang emas kalau saya 2 tahun lalu mungkin kalian beli emas harganya 900.000 per gram, betul? Sekarang berapa? 2 juta. 2 tahun terakhir, teman-teman semua, jujur aja, my whole portfolio itu dikalikan sama portofolio oma saya. Oma saya cuma pegang gold doang. Saya pengen makin banyak. Saya kena outperform, bayangin semalu apa saya. Ya, itu ending saya cuma taruh pas, taruh di berangkas, outperforming portofolio saya. Yang saya bangga-bangga saya itu professional investor ya gitu. Artinya apa teman-teman semua? Aset bagus atau jelek itu tergantung sama siklusnya. Tesis saya, kenapa saya beli emas 2023? Bukan karena oma saya atau influencer saya, bukan teman. Tapi karena US itu kuat USD-nya, karena petrodollar kan. Tapi ketika petrodollarnya itu selesai, negara-negara itu punya alasan nggak pegang USD lagi. Yang tadinya cash reserve barang negara di US dollar, sekarang mereka bisa pakai apa aja? Mereka bisa pakai renminbi, yuan, ya. Mereka bisa pakai apapun gitu. Kalau dulu Amerika itu membangga-banggakan US dollar itu kuat gara-gara petrodollar, gara-gara military, gara-gara ekonomi. Sekarang ada satu hal yang US itu nggak bisa ngalahin China. Jawabannya adalah energi dan electricity. Dunia ini mengarah kepada green energy, mengarah kepada AI, mengarah kepada EV, electric vehicle. Amerika itu nggak punya cukup energi untuk menjalani semua itu. Kalau kita melihat teman-teman semua tambang nikel, semua tambang aluminium, semua tambang tembaga, semua yang dibutuhkan untuk menghantar listrik, siapa pemilik pabrik terbesarnya? Jawabannya adalah China. Bahkan kalau kita lihat di negara kita juga, siapa pemilik terbesarnya sebenarnya adalah China. Artinya apa teman-teman semua? China ini sudah bersiap-siap. Mereka melihat bahwa electricity, green energy, itu adalah the next oil. Karena zaman dulu energi itu dikuasai oleh batu bara, oil and gas. Sekarang satu dunia lagi nge-push green energy. Makanya ketika petrodollar itu 2024 selesai, kenapa emasnya naik dari 2024 sampai sekarang naik ke 2 kali lipat? Karena China keep buying gold. Kenapa China keep buying gold? Karena kekuatan dan renminbi nanti akan dijustifikasi oleh siapa pemegang emas terbanyak di dunia ini. Dan siapa pemegang emas terbaik di dunia ini? Kita semua selalu tahu, negara China. Artinya apa teman-teman? US itu debt-nya lagi all-time high. Debt ceiling-nya itu lagi di puncak. Apa yang mereka lakukan instead of buying, instead of mereka bayar utang ya? Yang mereka lakukan adalah naikin debt ceiling-nya. Contoh simpel gini, saya kalau pakai bahasa simpel ya. Saya janji ke mama saya nggak boleh utang di atas 1 miliar.
Pas utang saya 999 juta. Jadi kita gini hampir 1 miliar. Instead of saya bayar utang saya bilang ke orang saya masih janji 2 miliar kali ini. Batas maksimal utangnya 2 miliar, saya naikin lagi waduh masalah utangnya. Nah, dapur di sini teman-teman. Kalau kalian mikir, wah emas bubble, emas, wah udah naik ketinggian gitu. Tapi yang teman-teman lupa adalah ini ada paradigma besar yang akan berubah dalam ekonomi dunia kita. Akan ada great New World Order, akan ada economic shift besar-besaran. Karena kita pikir, loh, gak ada krisis, tidak ada resesi, tidak ada perang, kok emas bisa naik 2 kali lipat? Jawabannya adalah karena one of the biggest economic power di dunia itu keep buy gold. Artinya apa teman-teman semua? Apa gold akan stopping? I don't think so. Tapi apakah naiknya akan sama besar ya seperti dari 2003 sampai hari ini? I don't think so juga. Tapi kalau kita mau berinvestasi di gold, I think gold akan keep going up dalam beberapa tahun depan. Kalau 5 tip, oke. Nah, kalau kita dari tadi ngobrol gitu ya, ngomongin currency, ngomongin gold, praktek berikutnya adalah apa yang harus kita pilih? Emas apa currency itu memang? Kapan sih kita pegang emas? Kapan sih kita pegang US dollar? Kapan sih kita pegang Singapore dollar? Next tadi, kita harus ngerti satu siklus teman-teman. Gennya 3. Dunia ini bergerak berdasarkan cycle. Apa yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan. Ketika COVID crash 2020, waktu saya mau pelajari krisis 100 tahun lah, saya belajar dari The Great Depression 1920 di Amerika sampai waktu COVID crash 2020. Ketika saya sudah mempelajari kondisi ekonomi, krisis, dan apa yang terjadi 100 tahun terakhir, saya dapat satu kesimpulan bahwa aset bagus dan buruk itu tergantung siklus. Ketika ekonomi lagi buruk, ketika geopolitik tensinya lagi tinggi, kita harus melindungi nilai uang kita. Kira-kira apa asetnya akan orang beli? Safe haven, yaitu emas. Safe haven, mungkin kalau kita ngomong gitu ya, apakah cuma emas? Juga enggak, teman-teman. Kita juga bisa megang currency yang kita merasa itu currency paling aman. 20 tahun terakhir kalau kita ngomong safe haven itu selalu ada 3. Gold, Korea 4. Gold, Swiss franc, ya, CHF, Japan yen, sama US dollar. Tapi sekarang dengan gonjang-ganjing dan segala macamnya, Japanese yen malah tahu Pak. Swiss franc juga mungkin sekarang orang-orang udah pada kabur. Ya. US dollar lagi digebukin di mana-mana. Apa yang tersisa tahun gitu? Gold udah pasti akan stay forever. Currencies kita harus melihat negara apa yang dunia ini paling ketergantungan. Apa pusat financial dunia? Sekarang salah satu Singapura. Jadi ketika kondisi ekonomi itu lagi jelek teman-teman semua, orang pasti pindah uangnya. Dari real ekonomi di sini, orang pindah ke safe haven, orang pindah ke gold, orang pindah ke currencies. Financial market adalah tempat untuk memindahkan uang dari yang nggak sabar ke orang sabar. Ya. Jadi keputusan financial terbaik bukan yang paling cepat, tapi nggak ada yang teman-teman paling sabar sekarang. Nah, kalau kita ngomong tentang gold, kita ngomong tentang currencies, teman-teman semua. Mungkin returnnya itu nggak naik secepat aset-asetnya, Pak. Tapi kalau kita bilang tadi, yang saya tadi ngomongin, high risk, high return. Kita selalu percaya bahwa, aset-aset yang naik tinggi adalah aset-aset yang berisiko. Tapi tadi saya ngomong juga, oma saya, 2 tahun terakhir, itu outperforming portofolio saya yang sangat berisiko. Jadi artinya apa? Dalam kondisi yang lagi nggak bagus-bagus saja, dalam kondisi yang sedang krisis, kadang aset-asetnya tidak berisiko. Aset-aset safe haven itu justru bisa outperforming dan bisa kasih tarikan lebih tinggi daripada high risk asset kayak gitu. Nah, kalau misalkan gold, teman-teman semua, kenapa kita harus believe in gold? Karena kita nggak boleh lupa, fiat currency ketika Bretton Woods Agreement itu
ditandatangani. Fiat itu nggak ada underlying-nya, nggak ada landasannya. Jadi US dollar itu sangat bergantung dengan kekuatan daripada internal ekonomi Amerika. Pada akhirnya nilai daripada uang itu gak akan pernah berubah. Underlying utamanya daripada uang dan currency itu selalu gold, selalu emas. Jadi kita gak boleh lupa teman-teman semua bahwa at the end of the day, currency yang paling berharga, negara artinya currency yang paling berharga adalah siapa negara yang akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas yang sebanyak-banyak. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada Q&A kita bisa masuk ke sini. Terima kasih David. Thank you. Keren banget ya. Jadi sekarang yang paling aman apa? Pada pusing nggak tapi? Enggak, gue pribadi pas duduk di situ dengerin dari tadi sambil ngobrol sama Rado berdua. Oh ternyata SGD ya. SGD ya. Benar ya, ternyata kita jadi lebih melek lagi gitu kan. Paham dong sekarang? Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu barengan sama David ya. Ada banyak hal yang sebenarnya kita pengen tanyain gitu. Boleh. Gue pribadi itu kan memang sudah apa ya, melakukan itu. Jadi invest lewat emas, terus juga valuta asing. Cuman ternyata sempat kaget juga bahwa ternyata ada perubahan di sini ya, bahwa USD yang tadinya kuat akhirnya mulai sedikit demi sedikit tergantikan dengan SGD. Dan proyeksi ini berapa lama ke depan lagi gitu? Oke, US dollar itu kan udah mendominasi kurang lebih 50 tahun terakhir ya. Ya. Sekarang lagi dikemukin nih sama semua negara. Karena sekarang kalau teman-teman tahu ada namanya gerakan BRICS, mungkin pernah dengar ya. BRICS itu Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Ya. Mereka rencana main bikin currency sendiri katanya untuk melawan US dollar. Oke. Jadi USD seperti selesai lagi dibubuk dari kanan kirinya. Biasanya dalam sepanjang sejarah dunia gitu ya, nggak pernah ada negara yang mendominasi dunia itu selamanya. Dulu Inggris tuh penguasa dunia, lalu pindah ke Portugis, lalu pindah ke Belanda, terus pindah ke Jerman, terus pindah ke US lagi, terus mungkin akan berubah lagi. Jadi dominasi dunia tuh nggak pernah stay selamanya, pasti akan berpindah. Di tengah perpindahan yang terjadi, sangat berisiko kalau kita pegang negara yang lagi digebuk kanan kiri kayak gitu loh. Amerika dalam hal ini. Iya, mungkin dari prestasi tersebut atau bisa menyebutkan diri gitu. Nah. Jadi kita harus cari negara yang paling netral. Negara yang kalau kondisi lagi gonjang-ganjing, ini negara nggak ada yang mau nyentuh. Jadi negara yang punya netralitas, negara yang nggak terganggu dengan segala drama dan isu ekonomi. Oke. Itulah makanya tadi ya, switching sebagian ke Singapura. Ke SGD itu tadi. Tapi yang bikin saya kaget teman-teman ya, tadi pas sempat ngobrol-ngobrol kita di waiting group gitu, David mulai investasi dari umur berapa ya Bang? 15 sudah mulai investasi. Itu kita lagi asik-asik main penis loh. Saya main PS aja investasi. Tepuk tangan dulu dong. Main PS sambil investasi. Ya, yang membuat seorang Nevin itu akhirnya memutuskan di umur 15 berinvestasi itu apa? Apakah ada dorongan dari orang tua kah atau gimana? Dan yang pertama kali invest dilakukan itu apa? Emas kah atau falas kah? Jadi dulu pertama kali investasi ya, mungkin jawaban saya sama kayak kebanyakan orang, karena saya nggak punya uang. Saya pengen punya banyak uang gitu. Nah. Jadi pertama-tama ya saya mulai ekspor beberapa aset kayak gitu. Saya mulai coba-coba jual beli foreign exchange, saya falas ya, saya jual beli falas. Lalu kemudian saya juga akhirnya ngeliat, kok emas ini kayaknya menarik ya waktu itu. Ya, akhirnya saya ketika COVID krisis 2020 saya juga perlahan atau mulai saya beli emas. Itu baru mulainya? Baru mulai ya beli emas. Untuk beli emasnya? Iya. Oke. Karena saya selalu diajarin bahwa
waktu terbaik untuk beli emas adalah ketika krisis. Oh, karena ketika krisis orang semua jual asetnya, mereka mengamankan beli aset safe haven namanya kan. Mari, emas tuh, let's say gini, 20 tahun lagi ada krisis. Asetnya pasti naik ke krisis 20 tahun lagi, sudah pasti emas kan. Karena emas adalah satu-satunya, dan itu adalah asal muasal kenapa uang itu jadi harganya nih. Tapi pada saat krisis itu kan harga emasnya lagi melambung kan? Iya, tapi nggak ada aset yang lebih bagus untuk dibeli. Jadi ketika nggak ada aset yang lebih bagus untuk dibeli, emas sebagai pelindung nilai ini, semua orang berbondong-bondong beli, itu akan nge-push harga itu naik ke atas. Oh, I see. Oke. Dan pergerakan emas itu sebenarnya kalau kita lihat, itu naik bukan karena masyarakat beli, tapi karena government yang beli. Ada pemerintah satu negara yang lagi ngumpulin terus, karena punya kekuatan untuk naikin emas, itu cuma government. Oke. Kita semua berbondong-bondong beli pun emas gerak sepetak pun enggak gitu loh. Tapi kita tinggal satu kekuatan besar ya, beli terus, kita harus insting kekuatan besar. Ya belinya puluhan ton. Wah, luar biasa lah pokoknya. Gitu ya. Itu yang akhirnya bisa perkirakan harganya itu tadi ya. Betul. Oke. Nah, pada saat David memulai berinvestasi, sempat ada kegagalan besar nggak yang sampai akhirnya itu jadi turning point dan di situ David sadar gitu kayak, oh gue kayaknya harus mulai diversifikasi nih untuk masalah investment ini, mulai dari yang aman banget gitu sampai yang bisa bergerak gitu. Ya. Sebenarnya saya sadar kapan waktu itu kan 2020 COVID crash ya, krisis terjadi, terus aset-aset saya itu ngalami penurunan. Tapi yang saya kesal adalah kok aset saya turun, saya lihat harga emas kok naik saya lihat Swiss franc kok naik, ya kan, saya lihat dolar kok naik, mau rupiah, kok aset saya yang dalam rupiah kok turun gitu. Jadi saya merasa kok saya tambah miskin, orang-orang tambah kaya gitu loh. Terus akhirnya saya mempelajari, makanya saya bilang 2020 pas COVID saya pelajari krisis 100 tahun terakhir. Saya sefrustasi itu dulu. Oke, bukan sibuk ngurusin vaksin dan segala macam, malah belajar krisis. Belajar krisis. Keren. Jadi dulu kalau orang kuliah belajar, kalau saya pelajarin ekonomi 100 tahun. Iya, oh ya. 100 tahun lagi, capek banget jatuh. Saya tuh hafal semua krisis dari Perang Dunia I sampai sekarang saya hafal. Tapi gak apa-apa, David yang belajar, kita yang dirangkumin. Iya nggak? Tepuk tangan dulu dong buat David tuh. Jadi saya belajar kalau mau beli aset saya bukan seperti emas. Kesempatan terbaik itu adalah 3 ya. Pertama, ketika ekonomi lagi krisis, ketika lihat krisis besar. Kedua, ketika bank sentral tuh lagi potok suku bunga justru. Karena kalau bank sentral potok suku bunga, kan likuiditas atau uang yang beredar meningkat. Ketika uang meningkat, otomatis inflasi akan makin tinggi. Iya dong. Iya, karena kan kalau peredaran jumlah uang bertambah, ya pasti nilai uangnya menurun ya gitu. Nah, pasti orang akan cari hedging, orang akan cari apa nih yang aset yang bisa menahan inflasi, makanya pasti naik. Yang ketiga, dan saya bilang, ketika ada perpindahan kekuatan besar di dunia, dan perpindahan kekuatan besar ini kalau saya lihat gitu ya, itu terakhir terjadi 1945 ketika Pearl Harbor dibom sama Jepang, terus US ngelawan dengan bom Hiroshima dan Nagasaki. Di situ pertama kalinya US mengambil alih tahta dunia. Itu kurang lebih berapa tahun lalu teman-teman? 1945. Berapa? Hampir 80 tahun yang lalu ya. Umur Indonesia? Iya, kurang lebih. Ya. Jadi dari situ sampai detik ini Amerika masih berkuasa gitu. Tapi jarang sekali ada dominasi itu berlangsung lebih dari 100 tahun. Jadi sebenarnya kalaupun Amerika masih kuat, ya mungkin kuat udah sisa juga tinggal dikit. Karena sekarang udah mulai, bisa dibilang udah mulai masuk masa penghujungnya nih ya. Masuk masa penghujung. Gitu. Itulah makanya kita juga harus siap-siap untuk switching mulai dari sekarang. Pakai 2003 saya switch banyak sekali, saya bawa pulau emas. Kalau teman-teman tahu saya punya toko emas yang kerjanya beli emas kalau saya jual emas. Saya beli emas dong. Banyak dong emas berarti. Lumayan. Kalau dibagi-bagi itu giveaway. Tahu-tahu beli aja di Auto Mobile. Tapi serius. Kirain gitu ya. Kapan orang juga usaha ya nggak? Tapi kenapa saya mulai borong dan orang nanya, ngapain sih bikin toko emas? Kalau di toko saya bikin emas, cuma beli emas kayak gitu loh. Berarti saya mau koleksi banyak-banyaknya. Ya saya ada beberapa basis lah. Ya, satu ya, saya nggak mau nakut-nakutin, tapi dari pelajaran saya,
ada namanya long term debt cycle sama short term debt cycle. Short term debt cycle itu 10 tahun terakhir, standar bisnis sadar nggak dong? Tapi yang nggak banyak orang sadar adalah long term debt cycle itu 100 tahun sekali. Krisis paling parah yang mungkin kita pernah lihat 100 tahun terakhir adalah 1929 di Great Depression. Mungkin kamu bisa cek di Google, 1929 Great Depression. Kalau kita ngomongin long term debt cycle, ada krisis 100 tahun sekali. Berarti kan 1929 atau 100, 2009. Ah, saya udah preparing untuk itu. Ya, jadi saya sekarang keep buy, saya nggak jual, lu keep buy, terus beli. Nah, Vic, ngomongin masalah investasi emas Ya. dan juga falas gitu kan ya. Mungkin yang datang ke sini belum semuanya memulai untuk berinvestasi, tapi sudah hanya kemauan. Dengan datang ke acara ini aja itu udah mulai jadi satu kunci gitu untuk mereka membuka jalur investasinya. Ya. Sebagai orang yang bisa dikatakan awam lah kita dalam hal-hal seperti ini, makanya kita ikut kelas dan seminar dan segala macam. Kita tuh pengen tahu yang paling aman untuk pemula itu kita tuh apa sih? Investasi apa? Falas kah? Atau emas kah? Atau keduanya juga bisa? Oke, kalau ngomong aman paling gak aman tuh sebenarnya menurut saya subjektif dan relatif. Tapi kalau ditanya apa yang paling gak aman, itu pegang rupiah sebenarnya. Jadi kalau ditanya mana yang aman, relatif. Yang gak aman pegang rupiah. Jadi asal kalian gak pegang rupiah, mau pegang emas, mau pegang falas, I think dulunya tuh serving same purpose gitu ya. Oke. Tujuannya sama, supaya kita kan pegang rupiah, kan itu sebenarnya intinya kan. Jadi kenapa saya beli emas? Kenapa saya beli SGB? Karena dulunya selalu lebih superior dari rupiah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ditanya sekarang mana yang lebih bagus, ya apa aja berbicara mana yang returnnya paling tinggi, iya dok. Berarti kalau anaknya berbicara mana returnnya lebih tinggi, kita selalu tahu jawabannya. Dan yang saya beli terus ya gitu. Iya itu dia. Jadi siapa di sini yang sudah ngumpulin emas? Ada? Boleh katakannya? Wih, Oh banyak. banyak yang belum beli tapi ya. Coba katakannya yang tinggi boleh nggak? Yang sudah beli ngumpulin emas. Saya beli banyak. Saya juga. Saya kumpulin emas buat istri saya. Banyak. Karena minta mulu dia. Saya mau beli emas buat calon istri saya. Asik. Tapi belum punya, belum. Kode tuh. Belum ada. Oke. Tapi good ya kalau kita sudah mulai untuk berani Harus. dan mungkin buat kita yang sekarang sudah berumur gitu kan ya. Apakah kita telat untuk kita pemulai atau enggak? Oke. Saya tuh merasa gini. Kalau kalian tanya, kapan waktu terbaik buat beli emas? Pasti ada yang gitu ya. Saya ngejawab 10 tahun yang lalu teman-teman. Tapi kapan waktu terbaik kedua? Hari ini. Jadi investasi itu gak pernah ada kata terlambat. Karena kalau kita berfokusnya ke long term, kita punya long term thinking, kita pikir udah jangka panjang. Tadi teman-teman saya kasih lihat grafik emas ya. Harga emas long term naik apa turun? Kalau pegang Sing dollar lawan rupiah 10 tahun terakhir naik apa turun? Artinya apa? Volatilitas jangka pendek wajar, semua aset mengalami ikut. Tapi in the long run, aset yang paling berisiko bukan emas, bukan falas, mereka rupiah. Yang paling beresiko. Yang paling berisiko. Mungkin teman-teman merasa saya orangnya nggak suka ambil resiko, ya kan? Saya takut aset saya turun. Kalau saya beli emas terus besok emasnya turun gimana? Jangan. Tapi kalian harus berpikir jangka panjang. Jangan untuk jangka pendek doang gitu ya. Saya ada satu post dari Krasna SS kawan. Kebiasaan berinvestasi kepada hal apa yang akan berubah di masa depan. Kalau saya balik, saya berinvestasi ke hal apa yang tidak mungkin berubah di masa depan. Oke, ini masalah mindset nih. Orang berinvestasi kepada AI dan lain sebagainya, itu penting. Iya. Itu hal yang akan berubah. Behavior apa yang akan berubah? Iya. Tapi kalau saya hal itu tidak akan berubah. Yang tidak akan berubah adalah selamanya nilai uang kita akan dipakai oleh gold kayak gitu. Oke. Jadi walaupun saya masih muda, tapi ya karena saya mau belajar siklus ekonomi, kondisi ekonomi dan sebagainya, akhirnya gold jadi salah satu part penting di investment portofolio saya.
Oke, sekarang waktunya kita untuk masuk ke Q&A. Jadi buat Waduh, semangat banget Pak. Ngesot gitu kan. cepet banget itu tanya langsung naik. Semangat banget. Boleh, silakan dibantu teman-teman. Ini Bapak ini satu apa ini? Iya, boleh. Siap. Boleh perkenalkan namanya, dari mana? Dan pertanyaannya singkat aja ya, Pak. Oke, saya Ben, investor shareholder juga. Pertanyaan saya singkat aja Pak. Harga emas itu kan akhir-akhir ini naik, kayak juga bisa turunkan ya. Ibaratnya saham itu kan juga harga di market itu bisa naik ketika demand-nya tinggi. Ketika demand-nya turun, bahkan orang-orang pada jual, mungkin bisa turun juga. Begitu juga dengan emas digital yang dibilang sekarang ini seperti Bitcoin atau crypto. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bapak menghitung nilai gold ini kan anti inflasi ya? Ya. Tapi intrinsic value nilai wajarnya saat ini bagaimana Bapak itu? Apakah harga ini sekarang ini lagi mahal karena orang banyak beli, besok katakan misalnya orang-orang pada jual turun, tapi kan ada nilai intrinsiknya. Bagaimana Bapak memberikan kita penjelasan menghitung sebagai standar reference Ya. harga emas saat ini udah kemahalan, seperti misalnya saham kalau sekarang kan ada earningnya, gold ini tidak ada earningnya Pak. Ya. Jadi bagaimana Bapak bisa bilang saat ini kemahalan atau masih murah, paham itu loh. Terlepas dari fluktuasi harga yang bisa naik atau turun. Ya. Bagaimana Bapak menghitung intrinsic value dari gold tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Pertanyaan udah berat banget ya. Intrinsic value. Oke. Gini, kita harus paham sama nature ada sebuah aset. Oke. Kenapa saya merasa kalau orang bilang, digital gold and everything itu bakal orangnya ikut? I don't think so. Kenapa? Karena nature-nya beda. Yang satu nature-nya alternative risk asset, satu nature-nya safe haven. Bagaimana cara kita menghitung nilai intrinsic value gold? Jawabannya nggak bisa Pak. Kenapa? Karena gold itu diciptakan bukan untuk alat cash flowing di stocks. Kalau stocks kita bisa hitung, pertumbuhan labanya berapa, pertumbuhan dividennya berapa. Kalau emas adalah store of value, di mana nilai intrinsic dari emas itu sendiri adalah karena fiatnya dicetak terus-menerus. Karena fiatnya dicetak terus-menerus, lama-kelamaan, fiat itu nggak berharga kalau dicetak tanpa ada underlying asetnya. Sehingga semakin banyak uang fiat yang dicetak, berarti store of value yang menjadi underlying aset dari currency ini, dia terus menguat. Terus kalau kita ngomong murah atau mahal, saya juga persis, Pak, saya juga berpikir hal sama. Saya beli 2023, harga emas itu 900.000 dan 1 juta per gram. Hari ini 2,2. Waktu harga emas naik 30% dalam setahun, saya juga pikir udah paharan bahkan. Waktu 1,3, saya pengen buang semua emas saya. Tapi tiba-tiba emasnya shoot up sampai 2 juta. Returnnya 100% dalam 2 tahun. Gimana saya gitu intrinsic value-nya? Saya juga nggak bisa gitu. Saya tanya ke teman saya Fan China, gimana how you calculate the intrinsic value? We can't. As long as fiatnya itu masih dicetak terus, the gold sebagai store value akan terus naik. Gimana cara kita ngitung demand? Kapan emasnya selesai? How do we know? Gimana cara kita tahu? Tapi itu tuh cuma historicalnya. Dalam sebuah tahun terakhir, economical waste expansion, F2 money supply, orang dari luar selalu expansion. Kalau F2 money supply selalu naik, sudah pasti store of value dan gold itu akan selalu naik. Jadi intrinsic value adalah nilai emas ini adalah underlying asset terhadap currency itu sendiri. Tapi kalau ditanya murah mahal, gimana cara kita hitung valuation dia? Kita juga nggak tahu Pak, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terjawab ya Pak ya. Siap. Selanjutnya pertanyaan kedua, boleh Bapak yang ini dibantu mic-nya? Silakan Mas. Selamat siang. Siang Pak. Hermanto. Saya nanya sih nggak berat. Hermanto. Ya. Banyak saya sih nggak berat. Cuman emas, falas, mungkin nggak menyangkut. Saya cuma mau nanya bagaimana you mengatasi greed and fear, terutama terhadap market. Market diakultasi turun naik segala. Ya. Tekanan dolar. Ya. Greed fear-nya kan, greed fear itu gimana ngilanginnya? Itu kan mentality yang mungkin nggak tahu bisa dipelajarin atau dari pengalaman segala macam. Kita sih Bapak, terima kasih. Iya. Greed and fear ya. Oke. Rasa takut dan rasa rakus itu kan karena
attachment menurut saya. Karena kita terlalu home into something gitu. Kita terlalu attach dengan uang yang kita punya. Kayak misalkan uangnya hilang, aduh uang saya hilang gitu. Kalau sudah dapat uang, yes, kalau saya merasa top of the world. Tapi kalau saya selalu merasa bahwa segala hal dalam diriku cuma ditipan. Karena saya akan meninggal dengan rupiah juga kayak dia dulu. Jadi saya gak terlalu pusing mau dapat uang, mau apa, saya gak terlalu pusing. Tapi kalau dalam investment, saya selalu ngejaga portofolio saya untuk balancing, Mas. Jadi jangan semuanya di risky aset, tapi jangan semua juga di favorable kayak gitu. Jadi kita harus ada balancingnya. Balancingnya seperti apa? Saya tuh suka bikin simulasi ini. Kalau besok saya kehilangan seluruh uang saya di risky assets, saya masih bisa tidur teman dan saya masih bisa makan enak atau untuk. Kalau saya pegang risky assets, dan risky assets saya turun, saya nggak bisa tidur, saya ketemu mama saya marah-marah, saya ketemu gebetan saya, sorry, contoh aja gitu ya. Ya udah ada ternyata. Jangan, Udah ada. contoh doang. Itu saya bad berarti saya put too much exposure di situ. Jadi saya selalu ngejagain, saya harus ngebalancing gitu. Nah, portofolio saya tuh di breakdown menjadi beberapa part. Ada risky assets, and commodities, ada foreign exchange ya. Saya pegang Singapore, Sing dollar, saya pegang gold, saya pegang cash and cash equivalent juga. Jadi itu untuk ngejagain metal saya. Karena gini, investment itu kan tujuannya untuk mempermudah hidup kita, benar teman-teman? Iya. Kalau teman-teman beli risky asset sampai gak bisa tidur, gak enak makan, ketemu keluarga kalian marah-marah, mempermudah atau memperburuk hidup? Perburuk. Berarti itu bukan the purpose of investment. Oke. Iya kan? Investment tuh bukan cuma ngomong tentang return, tapi ngomongin juga tentang peace, kedamaian teman-teman. Malam bisa tidur atau enggak? Iya kan? Itulah kenapa diversification penting. Karena kalau saya taruh seluruh uang saya di satu aset turun 10%, wah itu mungkin saya udah stres berat gitu. Iya. Tapi dengan nge-balancing, in the long run, saya bisa keeping the drawdown small. Oke. Jadi drawdown itu artinya volatility. Jadi naik turunnya nggak terlalu tinggi teman-teman. Ya. Ketika saya bisa jagain drawdownnya sedikit, volatilitas saya turunin dikit, in the long run, portofolio saya naiknya effortless. Kayak gitu, makanya saya do some diversification. Kalau kita tembak ke seluruh uang kita all in 100% ke satu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita akan terlalu attach ke hal itu. Ya. Tapi kalau kita pegang banyak, yang satu naik ke satu turun, yang satu naik ke satu turun. Tapi in the long run, the portfolio will keep going up. Nah itu cara saya menjaga mentalitas saya Pak Manto. Gitu. Jadi intinya gimana caranya kita kalau invest itu tetap bisa merasakan kedamaian. Gitu, jangan mempersulit. Terima kasih banyak kita ucapkan untuk DT, tepuk tangan yang luar biasa, insightful banget. Siang hari ini daging nggak? Daging nggak? Semoga dagingnya nyelip ya. Oh iya dong, masa dagingnya lewat gitu aja, harus ada yang nyelip dagingnya di kita. Jadi pulang dan keluar dari ruangan ini sudah siap untuk berinvestasi emas dan falas? Oh nggak siap ternyata ya. Siap kan? Pak Hermanto bola kok bisa 10 kilo kan ya? Amin ya Pak Hermanto ya. Amin. Siap nggak? Siap ya. Gimana belinya? Oh, betul sekali. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semuanya, nasabah CIMB Niaga, bahwa kombinasi emas digital plus extra savers falas di Okto itu menciptakan keseimbangan portofolio modern saat ini. Dan semuanya bisa diatur dari satu platform tanpa repot minta aplikasi. Lewat Okto, CIMB Niaga menyediakan akses mudah dan terintegrasi untuk berinvestasi pada kedua instrumen ini. Nasabah bisa mengelola portofolio global lewat Extra Saver Falas. Ini adalah rekening falas atau valuta asing, USD, SGD, Euro, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk transaksi dan juga diversifikasi aset sampai dengan 15 mata uang nasi. Ada tabungan emas CIMB Niaga. Hasil kerjasama dengan Pegadaian memungkinkan nasabah untuk beli emas mulai dari Rp80.000, bisa memantau harga real time, jual, beli, atau bahkan cetak emas langsung dari aplikasi Okto. Jadi buat teman-teman yang ingin mulai investasi emas digital mulai dari Rp80.000 atau ingin punya rekening Extra Savers Falas untuk simpan mata uang asing dengan mudah,
Silahkan langsung mampir ke booth CIMB Niaga di area foyer. Dan tim CIMB siap banget untuk membantu teman-teman mulai perjalanan investasi cerdas dari sekarang. Tepuk tangan dulu dong.